Bayangin, wanita ini tega menghabisi nyawa suaminya cuman gara-gara serakah. Cerita ini tuh dimulai dari wanita ini, Zuraida Hanum. Zuraida itu seorang janda beranak satu yang berasal dari Aceh. Namun, nasibnya ini berubah total di tahun 2011. Dia menikah dengan Jamaluddin. Jamaluddin ini bukan orang sembarangan. Dia itu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan di Sumatera Utara dan juga berstatus duda beranak dua. Setelah menikah, Zuraida pun mendadak jadi ibu-ibu elit. Mereka ini tinggal di rumah milik Jamaluddin yang berada di Komplek Royal Monaco, komplek mewah yang berada di kota Medan. Dari pernikahan ini, mereka itu dikaruniai satu anak perempuan. Jadi mereka itu tinggal berempat di rumah itu. Jamaluddin, Zuraida, anaknya Zuraida dari pernikahan sebelumnya, dan satu anak perempuan hasil pernikahan mereka berdua. Sementara anak-anak Jamaluddin yang lain itu udah dewasa dan tinggal di luar kota. Nah, kesibukan Zuraida saat itu tuh hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, si Zuraida ini tuh sangat amat dimanjakan sama Jamaluddin. Dia itu difasilitasi mobil mewah plus seorang supir pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti mengantar anak sekolah, belanja, sampai survei untuk bisnis. Nah, jadi Jamaluddin itu juga memodali Zuraida untuk menjalankan bisnis kebun kelapa sawit di Sumatera Utara. Setelah beberapa tahun menikah, hubungan mereka ini mulai renggang. Banyak faktor yang jadi pemicu, terutama soal keserakahan Zuraida akan harta dan sikapnya yang mulai mendominasi Jamaluddin. Karena merasa tidak nyaman dengan Zuraida, Jamaluddin juga mulai sering selingkuh. Dia itu jadi suka jajan di luar. Tapi entah bagaimana, Zuraida itu mengendus perselingkuhan ini. Dia bahkan sampai sering membayar supir pribadinya cuma untuk memata-matai suaminya saat keluar rumah. Merasa gerak-geriknya selalu diawasi, Jamaluddin ini makin merasa nggak nyaman dengan sikap posesifnya Zuraida yang makin hari makin menjadi-jadi. Akhirnya, Jamaluddin pun sudah mulai berniat untuk menceraikan Zuraida. Dia bahkan sudah punya pengacara untuk mengurus perceraian mereka. Tapi di sisi lain, Zuraida ya menolak untuk bercerai. Nah, awalnya Zuraida ini sering curhat soal kerumitan pernikahannya ini dengan supir pribadinya. Namun, curhatan ini makin lama makin mengerikan. Sampai sopirnya ini ketakutan. Nah, Zuraida ini mulai menawari supirnya untuk menghabisi nyawa suaminya sendiri. Tapi ya tentu aja sopirnya itu menolak. Di tahun 2018, niat jahat Zuraida ini akhirnya bisa terlaksana. Dia ketemu dan kenalan dengan seorang pria bernama Jeffrey. Jeffrey sendiri saat itu adalah seorang caleg yang gagal. Mereka ketemu di sekolah anak mereka. Berawal dari ngobrol soal anak, Zuraida ini mulai aktif curhat soal konflik pernikahannya ke Jeffrey. Hubungan mereka pun jadi sangat dekat. Nah, ujung-ujungnya Zuraida ini malah selingkuh sama si Jeffrey ini. Nah, mereka menjalani hubungan dekat selama setahun. Bahkan sudah beberapa kali, ya, berhubungan intim. Zuraida pun mulai berencana membangun hubungan serius sama si Jeffrey ini. Keputusan Jamaluddin untuk bercerai itu udah bulat. Tanggal perceraian mereka itu ditetapkan pada 1 Desember 2019. Tapi, Zuraida tuh menolak cerai karena takut harta suaminya yang total kekayaannya itu mencapai 48 miliar rupiah itu akan dibagi-bagi ke anaknya Jamaluddin. Intinya tuh dia ingin menguasai harta itu semuanya. Nah, beberapa hari sebelum tanggal perceraian, tepatnya bulan November tahun 2019, Zuraida dan Jeffrey ketemuan di sebuah kafe di Ring Road Medan. Di sana, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Jamaluddin. Zuraida itu menjanjikan pada Jeffrey bahwa kalau suaminya meninggal sebelum mereka bercerai, secara otomatis dia sebagai istri sah yang akan meneruskan semua harta suaminya. Setelah Jamaluddin meninggal, Zuraida itu pun merencana menikahi Jeffrey. Jeffrey setuju untuk menghabisi Jamaluddin demi Zuraida dan ajakan menikmati harta ini. Nah, Jeffrey itu bahkan mengusulkan adiknya, Reza Pahlavi, yang saat itu cuma bekerja sebagai penjaga warung dan butuh uang tambahan, itu untuk membantu mengeksekusi rencana gila mereka. Besoknya, mereka itu ketemu lagi di kafe yang sama. Kali ini Jeffrey membawa Reza. Reza sempat menanyakan keseriusan Zuraida. Zuraida meyakinkan kalau dia itu serius karena udah nggak sanggup lagi dengan suaminya yang sering main wanita. Jadi di sini tuh Zuraida itu pura-pura ke si Reza kalau dia itu mau menghabisi suaminya itu karena udah capek diselingkuhin. Ya, dia playing victim lah ya. Nah, Zuraida itu menjanjikan akan membayar 100 juta dan bahkan umroh untuk Reza kalau dia membantu. Tentu aja si Reza ini tergiur. Mereka merencanakan eksekusi secepat mungkin sebelum tanggal perceraian. Zuraida itu memodali Jeffrey dan Reza 2 juta rupiah untuk membeli perlengkapan, kayak jaket, pakaian, sepatu, bahkan HP dan kartu perdana yang rencananya hanya akan dipakai sekali untuk menghilangkan jejak. Nah, rencana ini tuh udah matang banget dan semua diotaki oleh Zuraida. Lalu pada tanggal 28 November 2019, hanya 3 hari sebelum perceraian seharusnya terjadi, mereka bertiga ini siap menjalankan aksinya. Sore itu, Zuraida itu menjemput Jeffrey dan Reza di pasar yang sudah mereka janjikan.
Lalu pukul 7 lewat 10 malam, mereka itu sampai di rumah Zuraida. Sementara Jamaluddin tuh belum pulang kerja. Zuraida itu menyelundupkan Jeffrey dan Reza masuk ke rumah dan menyembunyikan mereka di lantai 3. Di sana, mereka itu menunggu perintah selanjutnya dari Zuraida yang akan dilakukan tengah malam. Kemudian Zuraida itu beraktivitas seperti biasa, menyiapkan makan malam untuk suaminya. Lalu sekitar jam 8 malam, Jamaluddin pun pulang. Mereka makan, lalu santai-santai nonton TV di lantai 2. Sampai di sini nih, belum ada yang curiga karena Zuraida itu sangat tenang. Lalu pukul 9 malam, adik Zuraida itu datang. Kebetulan, memang dia tuh biasa menginap dan tidur di kamar tamu lantai 1. Pukul 10 malam, Zuraida itu membawa anak bungsu mereka tidur di kamar lantai 2. Nah, Jamaluddin baru menyusul tidur itu pukul 11 malam. Lalu pada pukul 1 malamnya, setelah suami dan anaknya tidur pulas, Zuraida ini memberikan perintah ke Jeffrey dan Reza. Mereka pun turun ke lantai 2, masuk ke kamar Zuraida. Disinilah mereka bertiga, termasuk Zuraida, itu langsung membekap muka Jamaluddin menggunakan bantal. Jamaluddin pun berhenti bernampas dan akhirnya meninggal. Nah, saat aksi ini, anak Zuraida itu sempat terbangun, tapi Zuraida ini langsung menidurkannya lagi sampai dia pulas. Kemudian setelah Jamaluddin itu udah tidak bernyawa lagi, Jeffrey dan Reza kembali ke lantai 3. Rencana awalnya, mereka itu akan diantar pulang saat pagi ketika Zuraida melarikan Jamaluddin ke rumah sakit, seolah-olah suaminya itu meninggal karena serangan jantung. Namun, Zuraida itu baru sadar, ada luka lebam di hidung Jamaluddin. Ya, dia panik langsung, takut luka ini bisa membongkar penyebab kematian yang sebenarnya. Lalu dia tuh memindahkan anaknya tidur ke kamar adiknya. Dan dia menyuruh Jeffrey dan Reza turun lagi untuk merubah skenarionya. Setelah putar otak selama beberapa menit, Zuraida itu menemukan ide baru, membuat seolah-olah suaminya ini meninggal karena kecelakaan. Nah, jam 4 subuh, Zuraida itu mengganti baju Jamaluddin dengan seragam senam Jumat. Karena memang rutinitas Jamaluddin adalah senam setiap Jumat pagi sebelum kerja. Nah, jam 5 subuhnya, Jeffrey itu membawa mayat Jamaluddin menggunakan mobil Jamaluddin. Sementara Reza mengikuti di belakang membawa motor. Zuraida ya cuma di rumah ngasih perintah. Nah, rencananya mereka itu mau membawa ke Brastagi dan menabrakkan mobilnya di sana. Tapi karena jalanan macet, Zuraida tuh memberikan aba-aba agar mereka dibawa ke kawasan kebun sawit di Deli Serdang karena ya jalannya sepi. Di sana, Jeffrey itu berhasil membuat mobilnya keluar jalur dan menabrak pohon sampai hancur. Nah, tapi Jeffrey ini sama sekali nggak terluka. Ya, nggak tahu gimana caranya nih. Jeffrey ini mungkin udah pengalaman ya. Nah, mereka itu meletakkan mayat Jamaluddin di jok belakang mobil, lalu meninggalkannya gitu aja. Nah, Zuraida itu tetap di rumah, beraktivitas kayak biasa. Siangnya, warga menemukan mobil Jamaluddin yang kecelakaan dengan mayat di dalamnya. Warga akhirnya melapor ke polisi. Saat polisi datang ke lokasi, awalnya mereka mengira ini tuh kecelakaan biasa, tapi nggak lama mereka langsung merasa janggal. Mayat Jamaluddin tuh ada di jok belakang mobil, yang artinya ada orang lain yang mengemudikan mobil itu. Polisi yakin ada pihak yang terlibat. Akhirnya, mayat itu dievakuasi ke rumah sakit di Bayangkara. Di sana, barulah diketahui bahwa mayat itu adalah Jamaluddin, seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan. Lalu kemudian polisi menghubungi Zuraida. Saat tiba di rumah sakit, Zuraida tuh berakting sedih dan menangis histeris. Dia tuh terlihat seperti orang yang paling menderita dan berduka. Aktingnya ini ya benar-benar berhasil mengelabui semua orang yang awalnya mengira Jamaluddin ini meninggal karena kecelakaan. Tapi polisi yang masih curiga melakukan wawancara dengan Zuraida. Zuraida mengeluarkan kesaksian palsu. Dia mengaku pagi itu suaminya pamit mau pergi senam Jumat, sekaligus mau menjemput orang di Bandara Kuala Namu. Dia bilang dia tuh nggak tahu siapa yang dijemput, dan dia tuh nggak curiga karena ya itu adalah rutinitas suaminya. Karena polisi mencurigai adanya kejanggalan, mereka akhirnya meminta pada keluarga untuk mengautopsi jenazah. Zuraida itu jadi satu-satunya orang yang menolak autopsi, yang justru makin membuat polisi curiga. Nah, akhirnya autopsi itu tetap dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Hasilnya ya sesuai dugaan polisi. Jamaluddin itu meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena sesak napas. Bukan sesak napas karena penyakit jantung. Karena kondisi jantungnya tuh sebenarnya normal. Dia itu meninggal ya karena dibekap. Dan dari hasil penyelidikan forensik, ditemukan fakta lain. Jamaluddin tuh udah meninggal 9 jam sebelum mobilnya tuh mengalami kecelakaan di pagi hari. Polisi pun memastikan Jamaluddin meninggal sejak tengah malam. Kesaksian Zuraida bahwa suaminya sempat pamit senam pagi itu langsung bertentangan dengan hasil autopsi. Jadi, polisi tuh fokus pada orang-orang yang ada di rumah saat kejadian. Zuraida, adiknya, dan kedua anaknya. Nah, si Zuraida yang merasa dicurigai ini pun membuat alibi baru. Dia mengaku rumahnya sering diteror orang tidak dikenal. Bahkan gerbang mereka sering ditabrak sampai rusak.
Namun kedua anaknya justru mengadu rumah mereka itu ya nggak pernah diteror. Kecurigaan polisi pun makin besar. Mereka memeriksa rekaman CCTV rumah yang ternyata ya udah terhapus. Untungnya polisi pun berhasil menemukan rekaman yang terhapus itu melalui data digital. Dari rekaman CCTV, terlihat Zuraida itu membawa dua lelaki tak dikenal masuk ke rumahnya. Kedua lelaki itu kemudian terlihat keluar lagi saat subuh, membawa mobil Jamaluddin yang diikuti satu lelaki membawa motor. Rekaman ini juga didukung CCTV tetangga. Polisi yakin Zuraida itu adalah pelakunya. Nah, singkat cerita nih, Zuraida pun akhirnya ditangkap. Penangkapan ini membingungkan seluruh keluarga dan masyarakat karena dia itu dikenal sebagai istri korban yang paling berduka. Polisi juga memburu dua lelaki yang terekam CCTV, yaitu Jeffrey dan Reza. Gak butuh waktu lama, mereka pun ya berhasil ditangkap. Kemudian Jeffrey dan Reza pun akhirnya mengakui semuanya dan membongkar seluruh skenario gila yang diotaki oleh si Zuraida ini. Terbongkar juga alasan utamanya. Pengacara Jamaluddin mengaku kalau kliennya itu udah menggugat cerai Zuraida, tapi Zuraida menolak. Ya alasannya nggak mau harta Jamaluddin yang sebesar 48 miliar rupiah itu dibagi-bagi untuk anak Jamaluddin. Nah, karena tanggal perceraian udah dekat, Zuraida itu buru-buru membunuh suaminya 3 hari sebelumnya. Jeffrey itu mengaku membantu karena dijanjikan akan dinikahi Zuraida dan menikmati harta Jamaluddin bersama. Jeffrey juga mengaku itu udah menjadi selingkuhan Zuraida selama setahun terakhir. Bahkan di pengadilan tuh terungkap, sebelum mengeksekusi Jamaluddin, Zuraida dan Jeffrey itu malah sempat berhubungan intim di mobil. Gila banget mereka berdua ini. Hakim di persidangan pun sampai geleng-geleng kepala. Gak hakim, gue juga geleng-geleng kepala. Gila banget. Nah, mereka tuh menganggap Zuraida ini tuh nggak layak hidup lagi karena tindakannya tuh udah nggak manusiawi. Akhirnya, hakim pun menjatuhkan hukuman terberat untuk Zuraida sebagai otak dari kasus ini, yaitu hukuman mati. Nah, saat hakim menjatuhkan hukuman, reaksi Zuraida ini bener-bener gila. Dia itu masih merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Bahkan saat diwawancara media, dia itu kelihatan tenang banget. Nah, gimana nasib si Jeffrey sama Reza ini? Nah, hukuman mereka itu ya jauh lebih ringan. Jeffrey dihukum penjara seumur hidup, sementara Reza itu dihukum 20 tahun penjara. Ya memang sih jauh lebih ringan, cuman tetap aja di penjara lama. Makanya, jangan melakukan hal-hal gila deh guys.